Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang berbahagia, wafat dalam keadaan husnul khotimah adalah impian setiap muslim. Akan tetapi banyak orang yang muslim terlena akan kehidupan dunia. Padahal hidup di dunia itu tidak lebih dari permainan dan senda gurau belaka. Oleh karena itu, sebagai muslim yang kafah, wajib hukumnya kita hidup mulia di jalan Allah dan wafat syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan, suatu ketika para sahabat melihat sebuah jenazah yang diangkat menuju pemakamannya. Mereka pun memuji jenazah itu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wajibat, wajibat, wajibat, wajib, wajib, wajib." Tidak berselang lama lewat jenazah yang lain. Kemudian para sahabat langsung mencelaknya. Seketika Rasulullah SAW bersabda, "Wajibat, wajibat, wajibat, wajib, wajib, wajib." Umar pun keheranan dan bertanya, "Apanya yang wajib wahai Rasulullah?" Jawab sang Nabi, "Jenazah yang pertama kalian puji dengan kebaikan, maka dia berhak mendapatkan surga. Jenazah kedua kalian celak, maka dia berhak mendapatkan neraka. Kalian adalah saksi Allah di muka bumi." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ada beberapa tanda ketika seseorang menjelang wafat, terlebih wafat di dalam keadaan husnul khotimah. Dalam kitab Ahkamul Janaiz disebutkan beberapa di antaranya. Pertama, mengucapkan kalimat syahadat menjelang wafat. Dari Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah." Barang siapa yang akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Hadis riwayat Abu Daud. Kedua, meninggal dengan keringat di dahi. Suatu ketika Buraidah bin Hasib radhiyallahu anhu datang ke Khurasan menjenguk saudaranya yang sedang sakit. Ternyata saudaranya dalam kondisi sakaratul maut. Ketika wafat ada keringat di dahinya. Buraidah langsung bertakbir, "Allahu Akbar." Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Mautul mu'min bi'arakil jabin." Meninggalnya seorang mukmin dengan keringat di dahinya. Hadis riwayat Ahmad dan An-Nasai. Ketiga, meninggal pada malam dan siang hari di hari Jumat. Dalam hadis dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min muslim yamutul yaumal jum'ah aw lailatul jum'ah illa waqahallahu finnaral qabri." Apabila ada seorang muslim yang meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat, maka Allah akan menjaganya dari pertanyaan kubur. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Keempat, syahid di medan perang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'u inda rabbihim yarzuqun." Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, tetapi mereka hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mereka mendapatkan rezeki. Quran surat Ali Imran ayat 169. Dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan banyak keutamaan orang yang mati di medan jihad. Dari Miqdam bin Ma'di Qarib radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Bagi orang yang wafat syahid di jalan Allah, ia memperoleh 6 keutamaan, yaitu diampuni dosanya pada awal mengalirnya darah, diperlihatkan tempat duduknya di surga, dilindungi dari azab kubur, aman dari kengerian hari kiamat, dipakaikan perhiasan iman, dinikahkan dengan bidadari surga, dan diperkenankan memberi syafaat kepada 70 orang dari kalangan kerabatnya." Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Di dalam hadis yang lain, ada seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, kenapa kaum mukminin mendapatkan pertanyaan di dalam kubur mereka, sedangkan orang yang mati syahid tidak?" Jawaban Rasulullah SAW, "Cukup kilatan pedang di atas kepalanya sebagai ujian kesabaran baginya." Hadis riwayat An-Nasai. Kelima, meninggal setelah bersabar dengan ujian yang Allah berikan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW pernah bertanya kepada para sahabat, "Siapakah syahid menurut kalian?" "Orang yang mati di jalan Allah, itulah yang syahid," jawab para sahabat. "Berarti orang yang mati syahid di kalangan umatku hanya sedikit?" lanjut Nabi SAW. "Lalu siapa saja wahai Rasulullah?" tanya sahabat. Kemudian Nabi SAW menyebutkan daftar orang yang bergelar syahid.
Siapa yang terbunuh di jalan Allah, dia syahid. Siapa yang mati tanpa dibunuh di jalan Allah, dia syahid. Siapa yang mati karena wabah penyakit taun, dia syahid. Siapa yang mati karena sakit perut, dia syahid. Siapa yang mati karena tenggelam, dia syahid. Hadis riwayat Muslim. Dan ketika menjelaskan tentang hadis daftar orang yang mati syahid selain di medan perang, Al-Hafiz Aini mengatakan mereka mendapat gelar syahid secara status, bukan hakiki. Dan ini karunia Allah untuk umat ini, di mana Dia menjadikan musibah yang mereka alami ketika mati sebagai pembersih atas dosa-dosa mereka, ditambah dengan pahala yang besar sehingga mengantarkan mereka mencapai derajat dan tingkatan para syuhada yang hakiki. Karena itu mereka tetap dimandikan dan ditangani sebagaimana umumnya jenazah kaum muslim. Umdatul Qari Syarah Sahih Muslim. Keenam, mereka yang meninggal dalam keadaan berjaga ribat fisabilillah di daerah perbatasan negeri muslim dan kafir. Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu menyebutkan tentang hadis Rasulullah SAW yang artinya berjaga-jaga di jalan Allah sehari pun dan semalam lebih baik daripada puasa sebulan dan sholat sebulan. Bila ia meninggal, amalnya yang biasa ia lakukan ketika masih hidup terus dianggap berlangsung dan diberikan rezekinya serta aman dari fitnah azab kubur. Hadis riwayat Muslim. Dan yang ketujuh, meninggal dalam keadaan beramal soleh. Dari sahabat Huzaifah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah karena mengharapkan karunia Allah dan dia menutup hidupnya dengan amalan tersebut, maka dia masuk surga. Dan barang siapa yang berpuasa sehari karena mengharapkan karunia Allah dan dia menutup hidupnya dengan amalan tersebut, maka dia masuk surga. Dan barang siapa yang bersedekah dengan satu sedekah karena mengharapkan karunia Allah dan dia menutup hidupnya dengan amalan tersebut, maka dia masuk surga. Hadis riwayat Ahmad. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesempatan oleh Allah untuk merasakan indahnya wafat dalam keadaan husnul khotimah, serta mudah-mudahan di akhir hayat kita dapat mengambil kalimat yang paling mulia di sisi Allah, yaitu kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wallahu a'lam bissawab. Dan jika video ini membawa manfaat bagi Anda, mari dukung channel ini dengan ikhlas untuk mengetuk pintu subscribe, like, share, dan komen. Mudah-mudahan kita semua dijadikan sebagai umat Islam yang mirip dengan para sahabat Rasulullah, yaitu dapat bertemu dengan Rasulullah di jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin.